Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah SWT dan tentu saja berbahagia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Jidan Pratama Putra. Saya dari Prodi PGMI Siang Fakultas Tarbiyah dan saat ini saya sedang berkuliah di kampus IAID Darussalam Martapura. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Semoga dengan video saya kali ini Anda bisa memahami apa itu keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Iya, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbahasa. Dan keterampilan menyimak ini dapat dikatakan keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa lainnya, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Seorang penyimak yang baik maka akan menjadikan ia sebagai seorang pembaca yang baik, akan menjadikan ia sebagai seorang penulis yang baik, dan akan pula menjadikan dia sebagai seorang pembicara yang baik. Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan kegiatan menyimak merupakan salah satu kegiatan berpikir. Jadi, yang namanya berpikir bukan hanya sekedar melihat atau mendengar saja. Ada proses berpikir dan menganalisis di sana, yang mana menganalisisnya ini dapat dilihat dari berbagai macam hal, seperti simbol, kenyataan maupun situasi yang terjadi pada saat itu, ataupun objek yang sedang diamati. Maka dari itu, proses menyimak bukan hanya sekadar melihat atau mendengar saja, tetapi ada berbagai proses yang terjadi pada saat itu dan berhubungan dengan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan sebuah proses menyimak. Selanjutnya kita akan membahas apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses menyimak supaya kita bisa menjadi seorang penyimak yang baik. Hal-hal yang ada di dalam proses menyimak itu ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu kegiatan yang pertama yaitu mendengar, yang kedua yaitu adalah memahami, yang ketiga yaitu menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang terakhir yaitu menanggapi atau memberikan respon. Hal yang pertama dalam proses menanggapi yaitu mendengar. Pada proses mendengar ini kita diharuskan cuma berfokus pada satu suara. Sebagai satu contoh, kalian saat ini sedang mendengarkan saya yang sedang berbicara. Jadi pada saat kalian mendengarkan saya berbicara ini, otomatis pasti kalian sedang ada juga mendengar suara, entah itu suara kipas angin atau suara deruman motor atau mobil yang berlalu lalang, atau itu suara cicak. Jadi pada saat ini Anda hanya dituntut untuk cuma fokus pada suatu suara supaya Anda bisa menjadi penyimak yang baik. Apabila Anda sudah bisa fokus kepada satu suara tersebut, Anda dapat melakukan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses memahami. Setelah mendengar, yaitu kita memahami. Apa itu memahami? Yaitu mengartikan setiap kata-kata yang telah kita dengar. Untuk proses selanjutnya, setelah mendengar, memahami, yaitu kita menginterpretasi, yaitu memberikan makna atau menafsirkan pada setiap kata yang telah kita dengar. Jadi setelah kita mendengar, otomatis kita langsung memahami, lalu menginterpretasi. Selanjutnya kita yaitu menilai. Proses yang keempat itu menilai. Jadi Anda akan menilai kekurangan ataupun kelebihan apa yang tadi Anda simak. Jadi setelah Anda mendengarkan apa saja yang saya bicarakan, otomatis Anda tahu, oh ini kekurangannya, oh ini kelebihannya. Jadi setelah Anda melakukan keempat proses di atas, terakhir Anda akan menanggapi atau memberikan respon dari apa yang telah Anda simak tersebut. Jadi apapun responnya itu tergantung dari apa saja yang telah Anda lalui proses-proses sebelumnya. Apakah itu prosesnya bisa dilakukan baik atau tidaknya. Jadi itu tergantung dari 4 proses selanjutnya supaya Anda bisa menjadi seorang penyimak yang baik. Jadi yang namanya menyimak adalah sesuatu yang penting sekali untuk dipahami. Jangan sampai gara-gara kita salah menyimak akhirnya kita jadi gagal paham. Ujar orang Banjar, lain disuruh, lain yang digawi. Baiklah, telah kita bahas itulah tadi tentang materi tentang keterampilan menyimak. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan kalau kita artikan erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan berbahasa berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa ini maksudnya inilah etika dalam berkomunikasi atau tata cara kita dalam berkomunikasi. Di dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu ada terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ditinjau dari linguistik, yang kedua yaitu ditinjau dari segi pragmatik. Kesantunan linguistik secara sederhana itu ukurannya sejauh mana
kata-kata atau arti dari kata tersebut santun atau tidak santun. Linguistik ini cenderung kepada kata arti yang ada di dalam kamus. Sedangkan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Nah, di dalam kesantunan linguistik ini pula kita mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu kalimat atau kata yang mengandung imperatif? Yaitu kalimat perintah. Alasannya kenapa? Ini dikarenakan seringkali kita itu menggunakan kalimat imperatif ini, banyak orang-orang yang menggunakan itu secara tidak santun atau kurang santun. Jadi, bagaimanakah cara kita membuat kalimat imperatif ini menjadi santun? Berikut adalah cara-caranya. Oke, selanjutnya supaya kita bisa membuat kalimat imperatif itu menjadi lebih santun, yaitu dengan cara ada 4 hal yang mencakup kepada materi linguistik. Nah, kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal, yaitu yang pertama panjang pendek tuturan, yang kedua yaitu urutan tuturan, yang ketiga intonasi dan isyarat-isyarat kinestik, dan yang keempat itu pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu panjang pendek tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan imperatif. Maksudnya ialah semakin panjang sebuah kalimat yang kita gunakan, maka itu akan menjadi semakin santun. Begitu pula sebaliknya, apabila kalimat yang kita gunakan itu sedikit atau pendek, maka itu akan menjadi kurang santun. Perhatikan contoh berikut ini. Daftar hadir itu. Kalimat yang kedua, ambil daftar hadir itu. Dan kalimat yang ketiga, ambilkan daftar hadir itu. Dari sini kita bisa melihat, sesuai dengan pengertian di atas tadi, berarti kalau semakin panjang kalimat yang kita gunakan, maka itu akan semakin santun. Berarti kalimat yang merupakan santun merupakan kalimat yang ketiga. Nah, untuk yang kedua yaitu urutan tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Apa sih maksudnya? Coba perhatikan kalimat berikut ini. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu, cepat. Dan kalimat yang kedua yaitu cepat, bersihkan dulu meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Manakah yang merupakan kalimat yang santun? Nah, jawabannya ialah kalimat yang santun ialah kalimat yang pertama. Apa alasannya? Karena kalimat pertama itu urutan tuturannya yaitu alasan dulu baru kalimat perintah. Coba kita lihat lagi kalimat yang pertama tadi. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu. Nah, berarti yang merupakan kalimat yang santun merupakan kalimat yang pertama. Ya, untuk yang ketiga yaitu intonasi dan isyarat-isyarat kinestik sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Artinya apa? Ini berbeda dengan yang pertama, karena kalau intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan, itu justru akan mengakibatkan menjadi tidak santun. Nah, kalau yang pertama tadi apa? Kalimatnya yang dipanjangkan, maka itu akan menjadi santun. Kalau yang ketiga ini, kalau intonasinya dipanjangkan, itu akan menjadi tidak santun. Jadi intonasi ini pun berhubungan dengan mimik wajah. Bagaimana ekspresi wajah yang ramah atau marah, ini akan mempengaruhi kesantunan berbahasa seseorang. Perhatikan contoh berikut. Ini kalimatnya sama, tetapi ada yang berbeda. Yaitu kalimat yang pertama, kirim surat itu, sambil memasang muka yang marah, atau muka yang merengut, atau cemberut. Dan kalimat yang kedua, kirim surat itu, dengan muka yang ramah, dengan penuh kasih sayang atau senang. Nah, dari sini dapat kita lihat kalimatnya sama, tetapi yang santun merupakan kalimat yang kedua karena kita memasang mimik wajah yang senang, ramah, tamah. Kalau yang kalimat yang pertama tadi itu kalimatnya sama juga, tapi kita berbeda dengan mimik wajahnya, yaitu dengan ekspresi yang marah, maka itu mengakibatkan kalimat tersebut menjadi tidak santun. Ya, untuk yang terakhir, supaya kalimat imperatif ini kita bisa menjadi lebih santun, yaitu dengan pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Nah, pemakaian ungkapan penanda kesantunan ini ada 3 contoh katanya, yaitu pertama, tolong, kata yang kedua, mohon, dan kata yang ketiga, silahkan. 3 penanda kesantunan ini jika kita masukkan ke dalam perintah, maka perintah kita itu akan menjadi lebih santun. Contohnya, tolong ambilkan absen itu. Atau contoh lainnya, tolong sapu lantai itu, atau bersihkan meja itu, silahkan menduduki tempat ini, dan lain-lain. Itulah tadi tentang kesantunan berbahasa yang ditinjau dari segi linguistik. Untuk selanjutnya, kesantunan berbahasa yang kita tinjau lagi dari segi pragmatiknya. Kesantunan berbahasa yang diukur dari segi pragmatik
tuturan. Artinya, yang kita ukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Yang mana pragmatik ini sangat bergantung pada konteks. Apa itu konteks? Yaitu segala sesuatu yang melatar belakangi teks atau tuturan. Konteks ini ada banyak sekali, yang mana ia bisa berupa waktu, tempat, maupun situasi. Dan situasi ini ada situasi berupa suasana, dan ada juga berupa situasi psikologis si penutur. Misalnya, apakah si penutur psikologisnya sedang sedih atau marah, itu bisa menjadi hal yang melatar belakanginya. Kemudian, konteks bisa bergantung kepada pihak lawan bicaranya, apakah dia orang tua, teman, atau orang yang tidak dikenal. Jadi, kesantunan pragmatik ini berhubungan tentang tata cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua kepada kita, teman kita, atau orang tua, atau mungkin orang yang tidak dikenal. Kesantunan pragmatik dikhususkan pada tuturan imperatif atau kalimat perintah. Dalam kesantunan pragmatik, yang artinya adalah makna yang dituturkan, apakah santun atau tidak santun. Dalam tuturan imperatif, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Jadi maksudnya, tujuan atau makna yang dimaksud oleh penutur adalah memerintah, tetapi tidak dibahasakan dengan kalimat perintah, melainkan dengan kalimat pernyataan atau pertanyaan. Jadi pragmatik ini yaitu bagaimana caranya maknanya itu adalah imperatif atau perintah, tetapi dituturkan atau diucapkan dengan kalimat yang lain. Bisa itu kalimat pernyataan atau pertanyaan, atau bahasa lainnya yaitu kita memerintah secara tidak langsung. Nah, apa sih maksud dari cara kita menyuruh seseorang secara tidak langsung? Berikut penjelasannya. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan deklaratif. Maksudnya ialah kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan melalui kalimat pernyataan. Perhatikan contoh berikut. Buka kalimat yang pertama, buka kamus bahasa Indonesia kalian masing-masing. Untuk kalimat yang kedua yaitu tugas menulis karya ilmiah ini perlu bantuan KBBI. Nah, dua kalimat di atas merupakan kalimat yang mempunyai makna sama, tetapi cara penuturannya berbeda. Untuk kalimat yang pertama yaitu kita menyuruh seseorang itu secara langsung. Dan untuk kalimat yang kedua, makna yang terkandung dalam kalimat tersebut ialah untuk supaya kita bisa mengerjakan tugas karya ilmiah, yaitu dengan membuka kamus bahasa Indonesia. Maknanya sama untuk memerintah supaya membuka kamus bahasa Indonesia, tetapi untuk kalimat yang kedua itu melalui kalimat pernyataan atau deklaratif. Ya, untuk penjelasan yang kedua yaitu tentang kalimat perintah yang dituturkan dalam tuturan interrogatif atau pertanyaan. Untuk yang pertama tadi itu kalimatnya perintah tapi tuturannya deklaratif atau pernyataan, dan untuk yang kedua ini itu kalimatnya imperatif tetapi dengan menggunakan tuturan interrogatif atau pertanyaan. Untuk contohnya yaitu kita misalnya sedang mengadakan kegiatan proses belajar mengajar melalui tatap muka. Jadi saat ini kita bayangkan saja sedang berada di kampus, lalu dosennya masuk, dan pada saat itu cuacanya sedang panas. Jadi pada saat cuaca sedang panas, terus ada kipas angin di samping dosen tersebut. Lalu dosen ini bertanya, apakah kipas angin ini berfungsi? Nah, jadi dari kalimat tersebut beliau terdapat makna, yaitu yang makna yang terkandung ialah tolong nyalakan kipas angin karena harinya sedang panas. Nah, berarti beliau secara tidak langsung itu telah menggunakan kalimat imperatif tetapi menggunakan pernyataan atau tuturan interrogatif. Jadi makna yang terkandung dari contoh tersebut ialah nyalakan kipas angin karena cuacanya sedang panas. Jadi apabila mahasiswa itu paham, jadi dosennya berkata, apakah kipas angin ini berfungsi? Oh, kalau mahasiswanya paham, ya Pak berfungsi. Biar kita langsung gerak cepat lalu menyalakan kipas angin tersebut karena cuacanya sedang panas. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan bahasa itu menjadi tidak santun. Yang pertama yaitu faktor kritikan secara langsung dengan kata-kata yang kasar. Yang kedua itu dorongan emosi penutur, bisa jadi karena marah atau kecewa atau sedih. Yang ketiga yaitu protektif terhadap pendapat. Yang keempat itu menuduh orang lain atau memojokkan lawan bicara. Ya, mungkin cukup sekian materi bahasa Indonesia ini yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Apabila saya ada terdapat kesalahan dalam tutur bicara saya, mohon sekali dimaafkan. Saya juga mohon maaf karena video ini kurang daripada kata sempurna. Mudah-mudahan
bisa kita ambil pelajaran dari video tersebut, dan semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun kepada penonton video ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya dari saya sendiri dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ila akhiril thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.